Sobri wa sirri amri wa tammi lisani wa hukum amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sirnagali, Ibu Tuti LWP SPD, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Sirnagali. Alhamdulillah pada hari ini saya berdiri di depan di sini bukan untuk memberikan materi, tapi mungkin di sini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai penyebaran pemahaman sebagai tugas saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Perjalanan pendidikan guru penggerak yang saya lakukan mulai dari bulan Juni dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki bulan Agustus, hampir mau akhir. Saya mempelajari baru satu modul dan ini adalah modul 1.4 di mana saya mempunyai tugas untuk melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada Ibu dan Bapak Guru rekan satu sekolah di SD Negeri Sirnagali. Modul yang saya pelajari mulai dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, yang kemarin mungkin saya juga ada pemaparan mengenai visi guru penggerak. Kemudian yang sekarang adalah modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, di depan di sini tujuan kita berkumpul di sini untuk melakukan diskusi mengenai penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif bersama saya Dewi Maria SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mungkin ini adalah sedikit profil kita sebagai Ibu Bapak Guru di SD Negeri Sirnagali. Ini foto terbaru kita, Ibu Bapak, ya, dengan menggunakan seragam berwarna merah putih, ya, menjadi warna kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kita akan lanjutkan dulu. Sebelum nanti ke materi yang lebih inti, ada sedikit pantun dulu. Pensil baru, pulpen baru untuk menulis di kertas lembaran. Wahai Ibu dan Bapak Guru, terima kasih kuucapkan. Terima kasih karena Ibu dan Bapak Guru sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Ada satu pantun lagi, Ibu Bapak. Ikan bakar baunya enak, ditampar dengan sambal, dicampur dengan sambal terasi. Tegakkan Indonesia berbudaya untuk harapan Indonesia berbudi. Mungkin pantun ini saya ambil agar sesuai dengan modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, konsep inti yang akan saya paparkan yaitu ada mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian ada motivasi
fungsi kontrol guru, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti satu persatu akan sedikit dipaparkan mengenai konsep inti dari modul 1.1. Baiklah, yang pertama ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum dijelaskan lebih rinci, silakan Ibu dan Bapak melihat dulu gambar di depan. Ini ada gambar mengenai pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak pasti sudah sangat mengetahui mengenai pelajar Pancasila. Bahkan mungkin lagunya juga sudah bisa, Bu, Bapak? Bisa. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Mau duduk atau berdiri? Duduk saja. Oh, duduk saja. Ya. Mari kita bernyanyi dulu mengenai profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Baiklah, sekarang mengenai disiplin positif. Disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata disiplin, ya. Bahasa Inggris ya, mungkin ini atau bahasa orang lain, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau dalam bahasa kita, disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, mungkin seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Artinya, disiplin positif itu bagaimana kita bisa mendisiplinkan peserta didik tanpa menggunakan imbalan, tanpa menggunakan ancaman, tanpa menggunakan hukuman. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, artinya di sini penerapan disiplin yang dilakukan terhadap peserta didik diusahakan harus ada kesadaran dan tanggung jawab oleh peserta didik tanpa adanya imbalan, ancaman ataupun hukuman. Artinya setiap peserta didik harus belajar untuk bertanggung jawab mengenai kedisiplinan ini. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Untuk sekolah kita mungkin termasuknya institusi atau organisasi. Dengan menggunakan profil pelajar Pancasila yang tadi mulai dari beriman dan bertakwa sampai dengan bernalar kritis. Nah, di sini kemudian ada dari Ibu Primary Years, ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau contoh dari nilai kebajikan
diajarkan pada suatu institusi atau organisasi yang tentu saja di sekolah kita itu diterapkan nilai-nilai kebajikan, dan terutama untuk di sekolah itu penerapan profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan kepada peserta didik. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sana saya menggambarkan ada gambar rumah. Artinya bertahan hidup itu berarti harus cukup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia sangat menginginkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, yaitu merupakan kebutuhan kedua yang diinginkan. Yang ketiga ada penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yaitu memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap oleh orang lain tentu saja, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang ingin mandiri, ingin memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah kebebasan sebagai kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir ada kesenangan. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar kesenangan, yaitu bermain, kemudian humor, antusiasme, dan juga tentunya tertawa. Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman di sini sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu. Baiklah Bapak dan Ibu, tadi sudah membuat keyakinan kelas. Posisi bagaimana kalau Ibu dan Bapak sebagai murid atau sebagai peserta kira-kira akan membuat keyakinan kelas seperti apa? Silakan, boleh membacakan dulu, kemudian nanti bisa ditempel di depan. Mau Bu Nilna terlebih dahulu boleh, sambil dibacakan kemudian nanti ditempelkan. Meminta maaf ketika berbuat salah. Ya, bagus sekali itu. Meminta maaf ketika berbuat salah. Tepuk tangan. Selanjutnya, silakan. Boleh Ibu Titin ke depan. Nenek Tinsa ke depan. Boleh Bu Bet. Oh iya, boleh Bu Bet. Kelas itu tertib saat masuk kelas. Tertib saat masuk kelas. Bisa diterima keyakinannya? Silakan ditempel. Selanjutnya, silakan. Nanti semuanya juga akan ke depan. Boleh?
bahasa yang baik dan sopan. Bertanya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Boleh ditempel di sini. Terima kasih. Selanjutnya, mangga Ibu. Silakan. Ruang kelas selalu tetap bersih. Ruang kelas selalu tetap bersih. Diterima keyakinannya? Selanjutnya, boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana diterima keyakinannya? Silahkan. Karena sudah diterima, jadi bisa ditempelkan di keyakinan kelas di depan. Selanjutnya, boleh Bu Siti? Saling menghargai teman-teman dan saling merangkul untuk bersama-sama bekerja sama. Boleh, bisa. Bagaimana bisa diterima? Bisa. Selanjutnya, boleh di sini. Selanjutnya masih ada Bungun, dibaca dulu Bu. Nah, di sini harus selalu nyaman, kondusif, dan kebersihannya dijaga. Boleh. Masih ada 3 lagi. Sama. Ya boleh. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, boleh Bu. Silakan. Disepakati, disetujui untuk keyakinan kelas kita. Terima kasih. Masih ada 2 lagi. Silakan, boleh Bu Sambo. Mendengarkan dengan fokus saat guru memberikan pembelajaran. Ya, bagaimana diterima keyakinan kelasnya? Diterima. Boleh, silakan ditempelkan di depan. Boleh di sini. Satu lagi. Silakan Ibu. Ucapkan terima kasih atas pertolongan atau bantuan orang lain. Mengucapkan terima kasih. Silakan. Sudah diterima keyakinannya, jadi bisa ditempelkan di depan. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Guru. Ini adalah keyakinan yang dibuat dalam kegiatan kali ini. Mudah-mudahan nanti di kelas masing-masing bisa diterapkan cara-cara untuk membuat keyakinan di kelasnya, dan mungkin nanti bisa dipajang untuk pengingat peserta didik mengenai keyakinan kelas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Boleh tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru. Baiklah, masih ada materi terakhir ini mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusi ini diterapkan ketika kita sebagai pendidik mendapatkan satu kasus, ya. Kalau ini disebutnya kasus seperti tadi, ketika ada peserta didik yang datang terlambat, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi, ya, untuk merubah atau agar peserta didik bisa lebih mandiri dan lebih bertanggung
jawab. Di sini segitiga restitusi itu adalah yang pertama ada menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu Bapak dan Ibu, di sini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap siswa saya yang kemarin itu datangnya terlambat. Silakan nanti Ibu dan Bapak menyimak video ini. Semoga menjadi himbauan juga agar datang ke tengah. Itu dia yang dari Ivan, kemudian yang kedua ada Rafael. Karena keyakinan kelas untuk tidak terlambat harus masuk ke sekolah. Maka itu saya berterima kasih kepada Dewi. Berusaha untuk tidak datang terlambat lagi. Demikian itu adalah dari peserta didik setelah diterapkan segitiga restitusi, dan ini adalah penutup ya terakhir dari kegiatan ini, bagaimana penerapan
disiplin positif yang hendaknya itu nanti guru bisa memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah dari standar nasional pendidikan. Demikian pemaparan dan diskusi yang dilakukan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Semoga menjadi pembelajaran dan bisa lebih memperbaiki lagi dalam segala hal, terutama dalam proses pembelajaran. Baiklah Ibu dan Bapak Guru, terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih atas ketersediaannya. Terima kasih atas semua motivasi dan dukungannya. Ini adalah perjalanan proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 yang saya ikuti dengan tugas-tugas yang kedepannya masih panjang, masih banyak, dan tentunya akan masih membutuhkan motivasi dan dukungan dari Ibu dan Bapak Guru semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mengenai tadi budaya positif, ada satu lagu ya yang bisa diterapkan mengenai budaya positif, yaitu yang tadi, kalau berbuat salah bilang maaf, kalau butuh bantuan bilang tolong, kalau dapat hadiah ucap terima kasih, kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Tepuk tangan yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini sesuai dengan yang dijadwalkan, kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Angkat tangannya silahkan. Atau ya, apa itu keyakinan kelas? Pernah mendengar? Kalau dulu bukan keyakinan, apa namanya itu dulu? Kesepakatan. Atau aturan. Hanya saja mungkin aturan atau kesepakatannya itu tidak untuk kelas. Ya, biasanya ada aturan atau tata tertib sekolah. Contohnya misalnya apa untuk tata tertib sekolah? Ya, penggunaan apa? Seragam sekolah. Ya, nah itu kalau untuk lingkup sekolah. Nah, kalau sekarang ini namanya keyakinan kelas. Bu, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak aturan kelas atau kesepakatan kelas? Keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati dan akan dilakukan ya dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah keyakinan ya. Makanya kalau sekarang disebutnya dengan keyakinan. Nah, baiklah, sebelum nanti kita membuat keyakinan kelas, Ibu akan membagikan yang tadi kertas apa namanya? Nah, ini nanti kalian akan menuliskan di sini keyakinan apa yang akan kalian buat. Contoh nih, lihat sekeliling kalian atau di kolong meja, kolong bangku, bagaimana keadaannya? Bersih. Bersih, ada yang kotor? Nggak ada. Nggak ada. Ada
Solokan. Mengepel, apalagi? Mengelap. Membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Mengelap. Melaksanakan piket. Kita simpulkan menjadi satu kalimat keyakinan kelas yang bagus untuk kebersihan. Kira-kira apa? Boleh? Apa? Bisa menjaga kebersihan bisa cukup seperti itu. Atau ada lagi, misalnya seperti kemarin Kaipar sama Rafael, kita sudah mulai belajar. Kaipar sama Rafael baru datang. Kenapa itu Rafael dan Kaipar baru datang? Ya kenapa? Lambat. Berarti kita buat keyakinan kelas dari kata terlambat. Kira-kira apa? Apa? Tidak boleh ada kata tidak, tidak boleh ada kata jangan. Ayo kira-kira apa? Datang tepat waktu. Datang tepat Waktu. Tangan buat teman. Jadi seperti itu. Nanti Ibu akan bagikan. Silakan kalian siapkan dulu. Misalnya, Bu saya mah hanya bisa menyiapkan satu kata saja. Boleh, tapi nanti akan dipilih kalimat positif yang baik untuk keyakinan kelas kita. Nanti silakan dituliskan sesuai dengan keadaan. Apakah dari kebersihan, ataukah tadi yang datang terlambat, ataukah antar teman. Kira-kira harus bagaimana satu sama lain itu? Harus saling apa? Atau peserta didik atau siswa kepada guru harus bagaimana? Ketika dalam proses pembelajaran. Silakan nanti kalian boleh bervariasi menurut keyakinan kalian. Oh, yang saya butuhkan di kelas ini misalnya seperti tadi ya, kata lemak datang tepat waktu. Karena mungkin kemarin sudah ada contoh Rafael sama Evan yang datang terlambat. Atau hal-hal lain nanti bisa kalian tuliskan ya. Silakan ini akan dibagikan. Nanti ditulis menggunakan ya. Jangan kebalik ya. Ini yang ada lemnya. Berarti gini posisinya. Yang lem di belakang. Tulis nama kalian dulu. Kemudian kalimat keyakinan kelas. Bisa? Silakan ini dulu. Ini aja.
satu kalimat saja di atas nama dulu, baru tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian ada ya, keyakinan di kelas 6. Kalau sudah bisa nanti langsung tempel di depan dulu di sini ya, sebelum nanti dipilih di keyakinan kelas kita. Oke, yang sudah satu saja cukup satu. Boleh? Yang sudah boleh ditempel di sini. Ya boleh. Karena tidak lebaran boleh. Silakan. Ya udah. Ya. Tempel di depan. Apes. Namanya nama sendiri. Silakan yang sudah selesai boleh tempel di sini. harus saling bekerja dan harus saling menghormati dengan teman sekelas maksudnya.
menyimpan sepatu pada tempatnya, membersihkan ruangan kelas. Sudah selesai? Berapa orang lagi yang belum? Ayo, satu, dua. Yang masih tunggu. Sudah cukup ya? Ibu akan membacakan beberapa keyakinan kelas yang kalian sudah tulis ya. Di sini ada harus menaati aturan. Datang tepat waktu, datang tepat waktu, datang tepat waktu. Ini ada yang sama. Harus saling bekerja dan harus saling menghormati dengan teman sekelas maksudnya. Kemudian saling menghormati kepada guru, berteman dengan siapa saja, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab, menyimpan sepatu pada tempatnya, membersihkan ruangan kelas, melaksanakan piket kelas, melaksanakan jadwal piket, kebersihan, masih tentang piket ini, mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran atau tugas yang akan dikerjakan. Kemudian mendengarkan guru sedang menerangkan. Wajib datang tepat waktu, menaruh sepatu pada tempatnya, menaruh bekas peralatan piket yang betul, ya. Membayar uang kas, membuang sampah pada tempatnya dan mengerjakan piket. Ini ada kesamaan. Memperhatikan dulu ketika menjelaskan, disiplin dan datang tepat waktu sekolah. Ya boleh, mau dikumpulkan? Ya. Nah, karena ini banyak dan banyak kesamaan juga, jadi kita akan pilih ya kesepakatan kelas yang mana. Ya, kita akan pilih ya di sini ya. Coba ibu minta perwakilan satu orang dulu yang mau ke depan. Boleh, Mama? Yang kebawa kamera. Pilih salah satu yang menghargai dan menghormati sesama teman. Ya boleh. Terima kasih, Mama. Siapa lagi? Boleh ambil dulu. Ambil dulu. Menaruh bekas peralatan piket di tempat semua. Ya. Silakan. Boleh.
Oh ini Bu. Boleh Raffi. Bu, Ibu. Terima kasih. Kita Ibu. karena di depan banyak pimpinan kelas yang Bu, berisik. Bu, penuh Bu, penuh. Penuh, penuh. Dua. Di sini Ibu sudah memegang beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ibu akan bacakan ya di sini. Yang pertama, menghargai dan menghormati sesama teman. Kedua, menaruh bekas peralatan piket ke tempatnya seperti semula. Ketiga, datang tepat waktu. Keempat, harus membuang sampah pada tempatnya dan mengerjakan piket. Yang kelima, mendengarkan guru saat menerangkan pekerjaan atau tugas yang akan dikerjakan. Yang keenam, menaruh sepatu pada tempatnya. Yang ketujuh, harus menaati peraturan. Kemudian 8, berteman dengan siapa saja. 9, datang tepat waktu dan menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, ini poin yang paling penting menurut Ibu. Di sini membawa HP saat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Ini adalah keyakinan kelas untuk kelas 6 yang harus kita sepakati bersama. Siap menyepakati keyakinan kelas? Siap semuanya? Baiklah, nanti kalian silakan menuliskan nama dan tanda tangan kalian sebagai tanda dan bukti bahwa kalian sudah menyepakati keyakinan kelas yang dibuat. Ya, silakan satu orang nanti bisa. Boleh dari barisan ini. Di sini. Ayo, barisan satu dulu. Nama. Tanda tangan di sini. Sok tulis namanya. Ya, ayo lanjut. Ayo cepat ya, silakan. Ayo lanjut, silakan. Silakan. Ayo barisan satu dulu semuanya. Barisan satu semuanya. Ayo.
Sini. Ke bawahnya ya. Nanti semuanya ya ke depan. Jangan sampai kosong, langsung ke depan saja. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Stop. Di sini. Kenapa datangnya terlambat? Ketiduran, Revan kenapa? Kenapa Revan? Sama kamunya siap? Oh ya, untuk hari ini silakan duduk dulu. Nah, tapi nanti akan ada pembinaan lebih lanjut oleh ibu. Siap ya? So, silakan masuk ke kursi. Rafael, Revan, apakah kalian tahu kenapa hari ini dipanggil oleh ibu? Tahu Bu, karena masuknya kesiangan. Karena masuknya kesiangan. Revan? Oh iya, sama ya. Tadi ketika sedang belajar kalian datangnya terlambat. Kemudian di sini ibu bukan untuk menyalahkan kalian karena datang terlambat ya, tapi bagaimana caranya agar kalian tidak mengulangi lagi, agar datangnya tidak terlambat lagi ya. Siap ya, nanti tidak datang terlambat lagi ya. Nah, apakah ketika tadi datang terlambat kalian merasa senang? Tidak Bu, karena Tidak. Kenapa? teman-teman udah masuk, aku belum. Iya, teman-teman udah mulai belajar, kamu baru datang. Kalau Revan bagaimana? Teman-teman udah nulis, Ya, sudah. saya Ya, saya baru datang, tuh kan? Jadi terlambat ya, tertinggal. Nah, ibu mau mengingatkan, dulu kan kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bahwa tidak boleh tidak boleh kesiangan atau tidak boleh datang terlambat. Nah, sekolah kita maksudnya pukul berapa? jam 6.15. Ya, pukul 7 lebih 15 menit. Artinya kalau lewat dari jam itu berarti sudah terlambat ya. Nah, dengan keterlambatan kalian, ibu mau tahu
latar belakang atau kenapa kamu bisa terlambat, Rafael? Karena tidurnya kesiangan, Bangunnya kesiangan, tidurnya kemalaman gitu. Kalau Repan, kenapa Repan? bantu ibu Bantu ibu, bantu apa? Mencuci ya. Berarti untuk nanti ke depannya, kalaupun kamu datangnya kesiangan karena tadi bangunnya siang, artinya berarti tidur kamu harus dimundurin lagi, jangan terlalu malam ya. Jadi waktunya nanti kamu harus bisa menyesuaikan sehingga tidak kesiangan bangunnya. Kemudian Repan, walaupun kamu membantu juga harus lihat jam. Kalau misalnya sekarang udah waktunya mau berangkat sekolah, sudah saja ya bilang ke mama Repan mau sekolah. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kalian tidak datang terlambat lagi, karena ini sudah yang ketiga kalinya ya datang terlambat ya. Paham ya? Nah, terima kasih. Baik, Nabil, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil oleh ibu ke sini? tidak tahu. Tidak tahu. Ibu mau tahu selama seminggu ini kamu masuk sekolahnya full tidak? Tidak. Sehari kemarin kamu kemana? Kenapa nggak masuk? Ada acara keluarga. Ada acara keluarga. Terus 2 hari yang lalu juga tuh sampai 3 hari kamu nggak masuk. Kenapa? Sakit tangan. Sakit tangan. Nah, berarti kamu itu bukan hanya seminggu sekarang ya. Bulan yang kemarin juga kamu banyak absennya, banyak tidak masuknya dengan berbagai alasan seperti tadi, sakit, pusing sedikit, tidak masuk sekolah ya, atau ada kepentingan keluarga. Nah, di sini ibu mau tahu dulu kenapa kamu sering tidak masuk seperti itu. Apakah betul-betul kamu sakitnya? Betul sakitnya. Kalau izin? Izin kadang. Nah, kadang. Berarti artinya kamu ketika izin ataupun sakit itu tidak seluruhnya benar ya. Artinya ada sedikit malas berarti ya. Nah, nanti diusahakan kamu agar berusaha untuk memotivasi diri supaya rajin ke sekolah ya. Nah, apakah kamu merasa senang kalau misalnya tidak masuk? Tidak. Kenapa tidak? Karena udah banyak teman Ya, tidak bisa bertemu sama temen ya. Terus apalagi? dan tertinggal pelajaran. Nah, tertinggal pelajaran pasti itu akan merugikan kamu sendiri ya. Kalau di rumah kan paling kamu cuma sendiri atau menonton TV. Kalau di sekolah kan bisa bersosialisasi, bisa ngobrol sama teman, kemudian menambah ilmu, mempelajari materi. Kalau tidak masuk sekolah artinya kamu tertinggal ya, tertinggal materinya. Nah, kan di kelas kita sudah membuat namanya kesepakatan kelas. Sebelum kesepakatan kelas ada keyakinan kelas dulu bahwa yang namanya siswa itu harus rajin belajarnya ya. Dalam artian rajin belajar di sini artinya setiap hari harus masuk sekolah. Siap kamu setiap hari masuk sekolah? Nah, kalaupun ada seperti sakit, kalau memang sakitnya betul-betul berat baru meminta izin. Tapi kalau misalnya sakitnya masih bisa nih berangkat sekolah saja ya. Seperti itu ya. Semoga nanti kamu kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa rajin ke sekolah ya. Terima kasih ya Nabil. Saya sangat senang belajar dengan Dewi karena keyakinan kelas untuk tidak terlambat masuk ke sekolah. Maka itu saya berterima kasih kepada Bu Dewi. Berusaha untuk tidak datang terlambat lagi. Saya senang belajar dengan Dewi karena diingatkan dengan Bu Dewi untuk keyakinan kelas saya akan
terus berusaha untuk datang tidak terlambat dan tidak nakal. Saya lebih senang belajar dengan Bu Dewi karena saya dulu tidak masuk sekolah, karena saya sekarang lebih giat lagi sekolahnya.